kolaborasi pentahelik ya, kolaborasi pentahelik itu kita gunakan, ini berbasisnya neuroscience. Itu neuroscience ya, itu salah satu cabang ilmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Mufti dalam OTT Literasi. Sobat OTT, kali ini kita akan bincang dengan salah seorang periset ataupun peneliti dan juga akademisi. Beliau Bu Dr. Anom Asmorojadi. Betul Bu ya namanya Bu ya? Kurang Wahyu. Oh, Kurang Wahyu. Monggo Bu, lengkapnya Bu. Anom Wahyu Asmorojadi. Ya. Harus lengkap Pak Mufti. Aktenya itu soalnya. Kalau kurang malah nanti tidak bisa. Kurang nanti harus direvisi. Bisa dipanggil lagi. Itu ya. Oke, Sobat OTT semuanya, kali ini temanya cukup menarik, yaitu tentang pendidikan anti korupsi ya. Nah, kalau orang hukum misal biasa ngobrolin tentang bagaimana proses penegakan hukum ya. Betul. Artinya ya ketika telah terjadi ataupun penanggulangan. Nah, kali ini kita coba bicara dari hulunya, yaitu tentang pencegahan anti korupsi. Nah, kita akan langsung saja ngobrol dengan Ibu Dr. Anom Wahyu Asmorojadi. Betul, Pak. Selamat siang Bu Anom. Selamat siang Pak Mufti. Oke, ini langsung aja deh tentang korupsi. Bu Anom, ini kan korupsi itu kan ada yang sampai bilang begini, korupsi itu jadi budaya. Itu kan kita miris tuh ya. Betul nggak sih sebenarnya fenomena korupsi jadi budaya sehingga seakan-akan di mana tempat tidak ada yang tidak terdapat korupsi. Iya. Gimana Bu? Ya, kalau soal korupsi menjadi budaya itu kita jangan sampai ikut melegitimasi kalau korupsi budaya. Ya itu bahaya karena kalau sudah betul-betul budaya itu kan sesuatu yang harus dilestarikan. Iya, tetap itu sebagai sebuah penyimpangan ya. Tetap harus kita tegaskan bahwa itu adalah sebuah penyimpangan. Tidak boleh kemudian kita melegitimasi ini sudah budaya. Jadi membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Itu jadinya kita kan membenarkan yang biasa kalau mengatakan korupsi budaya. Tetap keliru. Enggak setuju. Kalau itu enggak setuju Pak Mufti. Tetap sebagai sebuah penyimpangan ya. Iya, yang tentu dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan kan. Betul. Nah, kalau risetnya Bu Anom sampai kemudian menghasilkan hak paten, coba dong tolong sekilas memberikan gambaran, nanti kemudian perbincangan selanjutnya kita lanjutkan gitu. Iya, baik, terima kasih Pak Mufti. Nah, kita awal ide ini karena kita memasuki pandemi COVID-19 dan ternyata di awal pandemi COVID-19 ini korupsi bukannya turun, malah naik. Bu, pandemi masuk korupsi naik kan pada nang omah kabeh di rumah semua. Tapi korupsi malah naik. Itu dibuktikan dengan indeks persepsi korupsi yang tadinya itu 40 merosot jadi 38 dan menteri kemudian menjadi terpidana kasus korupsi. Menteri Juliari Batubara penyalahgunaan bansos, kemudian Menteri Kelautan dan beberapa wakil menteri kan terkena. Lagi ada bencana. Betul. Nah, ini kan multi bencana istilahnya. Dari fenomena itu kemudian kami dari 3 disiplin ilmu, saya dari hukum, kemudian Pak Suyadi dari agama Islam, kemudian juga Pak Anton Yudana PhD itu dari teknik elektro. Semua dosen UAD ya? Semua dosen UAD. Kami kemudian berdiskusi bagaimana kita menyusun sebuah riset yang itu multidisiplin yang dampaknya bisa ke 3 bidang ya baik ke hukum ada, agama juga ada, teknik elektro juga ada. Maka kemudian kita merumuskan judul itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tengah pandemi COVID-19. Itu dosennya Mas Menteri. Mas Menteri. Kolaborasi pentahelik pengembangan istilahnya itu pengembangan pendidikan anti korupsi lah begitu, yang hukumnya kan pengembangan pendidikan anti korupsi. Kemudian dalam pembelajaran agama Islam berbasis neuroscience. Kolaborasi pentahelik
ya, kolaborasi pentahelik itu kita gunakan. Ini berbasisnya neuroscience ya, itu salah satu cabang ilmu ya. Dan kita alatnya namanya neuro anti corruption. Oh, jadi riset ada alat itu kemudian menghasilkan alat. Iya, alat Pak Mufti, dan alat itu bisa dimanfaatkan gitu ya untuk mengetahui gelombang otak seseorang. Apakah kalau koruptor itu otaknya hanya normal tapi tidak sehat. Nah, tapi kalau dia normal dan sehat berarti dia layak menjadi seorang decision maker atau seorang yang memegang kekuasaan lah begitu. Berarti dalam riset Bu Hanum menemukan ya ada hal lain ketika orang itu sepertinya dia punya potensi untuk korupsi gitu ya. Semakin tinggi potensinya berarti kan itu tidak recommended kan begitu ya. Jadi itu ada 6 simpul yang kemudian nanti ditempelkan di kepala ya. Ini sangat manfaat nih untuk pada ilmu kriminologi sebenarnya. Iya, nanti kita gayung bersambut Pak Mufti. Ilmu itu kan mengkaji sebab-sebab orang melakukan tindak pidana korupsi. Betul. Di tahun pertama alat itu kita pasang pada guru agama di 12 sekolah menengah atas seluruh Indonesia. Nah, ini pilihannya kenapa guru agama ini? Pendidikan agama Islam karena kita kan memang model kolaborasi pentahelik dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Karena Indonesia ini kan agama yang diakui itu oleh negara 6 ya. Tapi itu tidak serta-merta kemudian menimbulkan kesadaran bahwa korupsi itu kan kalau dalam itu kan syirik akbar. Ya kan kalau dalam fikih anti korupsi ya, para ulama itu kan mengatakan korupsi itu syirik akbar. Nah, jadi tapi itu ternyata tidak berlaku gitu karena banyak agama di Indonesia ternyata indeks korupsi kita itu 86 dari 200 negara kan Pak Mufti. Jadi kita memang mungkin karena tinggi sekali padahal agamanya kan bagus ya kan? Masyarakat kita kan masyarakat beragama ya. Betul. Nah, itu tapi kok tidak linear dengan itu. Nah, itu yang kemudian menjadi dan semua koruptor kalau ditanya punya agama nggak mesti punya ya? Pasti punya, dan bahkan beberapa juga taat beragama, ilmu agama itu fasih ya, tidak hanya awam agama. Nah, tapi itu juga tetap dilakukan. Nah, itu yang kemudian menarik kita untuk membuat sensor itu. Sebetulnya apa sih gitu yang melatar belakang itu, sehingga kalau ada pencegahan kan lebih baik Pak Mufti daripada mengobati ya, menanggulangi ya. Dan di tahun pertama itu produk kita Pak Mufti kemarin itu yang pertama adalah ada jurnal internasional terakreditasi di Q2 dan Q3 itu ada 2. Kemudian yang kedua itu paten sederhana yang kemarin sertifikatnya alhamdulillah diserahkan langsung oleh Pak Menteri Kemenkumham ya, Pak Yasona Lauli di Hotel Tentrem Yogyakarta. Kita berlima ya kemarin itu yang dari DIY Sri Sultan juga rawuh pada waktu itu untuk ikut menyerahkan ya. Ada dokumentasinya. Alat itu bentuknya apa Bu? Apa kayak semacam helm. Jadi seperti helm. Jadi helm dipakaikan itu ke seseorang. Helm itu kemudian ada sensor yang itu menempel di kulit kepala. Nah, di 6 titik. Nah, setelah dihubungkan dengan dihubungkan ada kabelnya dihubungkan ke laptop yang itu sudah ada indikatornya, aplikasi yang dibuat oleh Pak Anton Yudana selaku dosen dari Teknik Elektro. Nah, kemudian dia akan membaca ketika seseorang itu kemudian diberikan pertanyaan bagaimana cara dia menjawab, kemudian yang dijawab itu sesungguhnya itu betul-betul jawaban yang sesungguhnya atau banyak di situ ada gelombang-gelombang di luar itu. Apa respon dari itu? Betul, karena pada waktu itu kita sempat memasang alat itu di guru agama keagamaan di TK Aba Prenggan. Kita kan lokasi salah satu yang paling. Nah, ternyata itu nggak berfungsi. Jadi katanya ibu itu lagi pusing, lagi suntuk. Nah, ternyata alat itu tidak bisa. Akhirnya minta ganti ke kepala sekolahnya. Bu, kita bisa minta ganti bu guru yang lain. Kenapa kalau dalam riset ada error, ada akhirnya komputernya nggak mau gitu berjalan tuh gelombangnya. Itu betul kita alami tahun pertama. Akhirnya bu gurunya nelpon bu guru yang lain, Bu, tolong digantikan karena ini alatnya nggak berfungsi, dipasang di ibu ini gitu ya. Jadi gelombangnya nggak mau jalan Pak Mufti. Berarti pada kondisi tertentu alat tidak itu bisa jalan. Kalau mungkin dia sedang banyak pikiran atau dia tidak fokus. Jadi kita dalam pemasangan alat itu yang ditanya harus fokus Pak. Jadi kalau dia tapi gini ya, masalah itu orang mau dipasang aja kan udah takut, udah nggak mau. Jangan ya kan? Memang Pak, memang itu juga ada beberapa yang tidak mau ya dengan berbagai alasan ya Pak ya, karena kan oh saya nggak mau gitu. Oh ya kita tidak memaksa. Ya kayak orang dihipnotis kan, nanti kalau hipnotis kan dikiranya dia jujur gitu kan. Nggak mau aku gitu.
Betul. Nah, itu kita kesukarelaan saja. Kemarin di beberapa tempat itu di Aceh, di Medan tuh di MAN, di Aceh juga di sekolah menengah atas, di Manado juga, di NTT juga, Bawean juga, alhamdulillah. Ini dari segala jenjang pendidikan Pak Mufti, dari mulai TK sampai SMA, Pak. Jadi sudah ada pengujian, kemudian jurnal juga sudah. Nah, kemudian luaran. Ada luaran. Betul. Jadi hasil dari dipakaikan dari mulai TK sampai SMA itu kemudian kita tulis dalam bentuk jurnal terakreditasi. Kira-kira nih alat itu kemudian untuk apa gitu? Kita harapan kita harapan untuk kita itu alat itu gitu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk seleksi calon aparatur negara, Pak Mufti. Karena yang bisa korupsi itu kan orang yang punya kekuasaan. Iya, power tentu korup kan. Jadi yang punya kekuasaan. Artinya kita berharap alat ini bisa dilirik oleh industri yang nanti ke pemerintah lah kalau mereka ingin menempatkan. Tapi kalau untuk industri swasta kan bisa saja toh Bu. Artinya bisa. Perusahaan kan juga bisa korupsi SDM, juga. Betul. Kemudian mungkin akan ada penempatan SDM di manajer atau direksi. Nah, posisi gitu strategis itu yang berpotensi korupsi itu sebetulnya semuanya bisa. Hanya kan kalau kita bicara hukum kan yang dalam undang-undang dana korupsi kan juga pemerintah yang kemudian nanti berpotensi besar karena dia punya kekuasaan, kewenangan untuk abuse of power itu. Nah, kita harapannya sebetulnya ke situ di bidang hukumnya. Jadi paling nggak diminimalisir. Meskipun Pak Mufti nggak menutup kemungkinan meskipun di situ sudah kecil potensi korupsi dalam kenyataannya itu korupsi, tapi itu kan lebih kecil prosentasenya dibandingkan dengan di situ saya gelombangnya udah melonjak-lonjak gitu ya. Ya dulu memang di kriminologi itu ada teori yang dibawakan oleh Lombroso itu yang tentang bentuk wajah dan sebagainya itu bisa juga mengarahkan ini orang punya potensi atau tidak. Nah ini saraf sarafnya. Walaupun nanti kemudian yang akan gelombang bermain sarafnya mungkin pada waktu ada kesempatannya. Iya, betul. Dia tetap punya betul. Potensi. Niatnya sedikit tidak ada, tapi barangkali kalau karena sistem dan kesempatan, nah itu soal lain ya. Sepanjang dia sudah SDM-nya sudah minim potensi insya Allah kalau lingkungannya bagus bagus. Tapi ini minimal bukan minimal juga. Deteksi awal, Pak. Deteksi awal Kalau secara keilmuan sebagai awal. Ya deteksi awal lah paling tidak kan kita sekarang tidak bisa mengetahui pikiran orang kan Pak. Artinya kan berdasarkan fakta kan. Kita negara agamis tapi ternyata itu tidak berbanding lurus. Minimal ada kehati-hatian yang merekrut itu. Iya, betul. Itu sebetulnya yang kemudian menjadi kita, ini sudah tahun kedua Pak. Tahun kedua ini kita luarannya juga masih jurnal internasional, juga jurnal nasional juga. Itu untuk luaran tahun kedua ini. Nah kita insya Allah 3 tahun nanti Pak. 3 tahun. Kemudian dalam waktu 3 tahun ada yang kemudian menggunakan itu karena patennya kan sudah ada sudah keluar kemarin bulan Agustus kemarin. Oke, semoga aja dengan alat ini kemudian bisa memberikan kontribusi lah untuk pencegahan dalam tindak pidana korupsi Betul. Minimal dalam seleksi betul. Kepegawaian, mungkin seleksi jabatan terutama itu Iya, betul Pak. Nah, saya dengar juga Bu Anom ada itu juga yang namanya desa integritas. Betul, pengabdian. Itu ada hubungannya dengan ini? Ada, Pak. Ada. Apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa desa atau kalurahan kalau Kalurahan Bangun Cipto Kapanewon Sentolo itu kan desa binaan Universitas Ahmad Dahlan yang paling korup. Kok bisa disebut paling korup itu gimana tuh? Iya, karena tahun 2020 kepala desa dan bendara desanya itu kan terjerat kasus korupsi yang tidak sedikit Pak Omti, 1,25 miliar. Dana desa. Dan itu juga terjadi di tengah masyarakatnya sedang kesulitan pandemi COVID-19. Jadi tidak pandemi korupsi itu juga sudah tadi itu kalau ulama mengatakan syirik akbar gitu. Makanya, Bu, apalagi kok pandemi malah korupsi di desa lagi Pak gitu kan. Masyarakat desa kan siapa sekarang yang tidak terdampak pandemi? Semua terdampak Pak, apalagi masyarakat desa. Lagi susah-susahnya. Wah, susah banget tambah. Jadi multi bencana tadi Pak, sudah pandemi, pergerakan terbatas untuk mencari nafkah. Yang kedua, dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat desa melalui rancangan peraturan desa atau rancangan peraturan kelurahan yang kemudian berpihak untuk ekonomi desa, tapi justru kemudian disimpangkan. Padahal masyarakat kan juga sangat membutuhkan itu Pak, menanti-nantilah ibaratnya. Kalaupun mengawasi kan tidak seintensif kalau tidak pas pandemi Betul. Orang bisa kumpul dan sebagainya. Betul. Nah ini pas pandemi ini kan masyarakat lagi susah-susahnya ini kan. Apalagi di desa Pak Mufti. Jadi kita prihatin itu. Nah kok di desa malah
seperti ini. Dan apa yang dilakukan di desa itu? Nah, pertama kita observasi, Pak. Kita datang ke sana sebelum kita mengajukan. Kebetulan ini juga didanai Dikti. Oh, danai Dikti. Wah, observasi. Ya. Kita observasi, ternyata masyarakat Kelurahan Bangun Cipto itu mengalami trauma psikis yang sangat dalam, karena mereka di mana-mana, Bu, kita diajak mesti Bangun Cipto yang korupsi itu. Baru ini, Bu. Trauma psikis. Yang biasanya kan yang trauma kan keluarganya yang langsung karena dicap, ini satu desa, dibully. Betul. Oh, itu bapakmu, betul, Pak. Kakakmu, begitu kan. Iya. Tapi ini desa. Jadi di mana dia berada, kemudian sudah stigma orang itu, ini yang korupsi. Jadi sudah terkenal dan mereka punya beban trauma psikologi tadi. Dan ini kita berbincang dengan kepala desa dan juga ketua PRM. Bapak Muhammad Tamrin, karena kita bermitra dengan Muhammadiyah ya, pimpinan. Nah, karena kita kan yang gimana akan hasil observasi? Nah, hasil observasinya kita itu memerlukan kegiatan yang intinya adalah melakukan pelatihan terhadap dakwah anti korupsi yang dilakukan oleh para dai di masjid. Jadi kita judul pengabdiannya itu Desa Berintegritas di tengah pandemi COVID-19, pencegahan korupsi berbasis masjid. Loh, nanti kalau dakwanya malah meden-medeni beri. Oh enggak, jadi semuanya kan malah tambah wedi. Ya, jadi berbasis masjid. Kita bekerja sama dengan ketua PRM. Ketua PRM kemudian menunjuk beberapa orang yang di desa itu yang berpengaruh ketika dia memberikan mungkin ceramah keagamaan. Nah, itu dengan bidangnya Pak Suyadi. Nah, kalau saya di aparat desanya, Pak. Kalau kontennya apa, Bu, yang disampaikan? Yang mesti harus disampaikan pesan yang dari teman-teman yang melakukan pengajian itu untuk kayak trauma healing tadi ya. Iya, trauma psikologis masyarakat. Kontennya yang pertama kita punya materi dari KPK. Nah, kebetulan salah satu anggota tim kita kan Pak Suyitno dari PGSD itu kan penyuluh korupsi, anti korupsi. Pak Suyadi juga penyuluh anti korupsi. Jadi saya anggotanya dua-duanya penyuluh anti korupsi. Mereka dapat fasilitas dari KPK berupa beberapa alat peraga, kemudian masker, kemudian ada beberapa buku. Nah, itu kita berikan kepada masyarakat di sana yang mengikuti pelatihan. Kemudian setelah itu kita ada semacam di dalam kelas itu, pelatihan itu, kita ada pretest dan posttest, pengetahuan tentang korupsinya. Karena ada juga yang ternyata belum paham, Pak Mufti. Jadi ini boleh nggak kalau misalnya dikasih ini dalam mereka nggak paham. Oh, boleh, nggak apa-apa dikasih sesuatu itu nggak apa-apa. Nah, mereka menganggap seperti itu. Itu kan pendidikan anti korupsinya nih. Iya. Nah, yang ini, Bu, maksud saya yang bagaimana untuk menanggulangi masyarakat trauma itu. Oh, yang traumanya. Itu, Nah, traumanya kita kemarin ya bertiga itu karena kan mungkin dibully sama kampung lainnya gitu. Betul. Kita yang pertama memberikan pengetahuan tentang integritas ya, desa berintegritas. Jadi tunjukkan bahwa desa atau Kelurahan Bangun Cipto itu tidak seperti itu. Itu kan hanya oknum ya, Pak Mufti ya. Hanya oknum saja, dan kemudian orang mengeneralisir bahwa kampung ini. Dan yang kami temukan, Pak Mufti, ternyata di sana itu ada sebuah pola pikir yang kalau membuka kasus korupsi itu membuka aib. Nah, itu yang awalnya membuat kepala desa yang sekarang ini masih aman. Padahal beberapa waktu sebelum tertangkap itu sebenarnya sudah ada kasus juga, ya, bukan korupsi tapi kasusnya. Ternyata ada sekelompok orang yang kemudian beranggapan kalau kita membuka kasus korupsi itu berarti kita membuka aib desa kita. Nah, itu ini yang urusan rumah tangga desa kita. Nah, rumah tangga desa tutup kita. Aja, gitu tutup. Ya. Tapi kan selesaikan itu dengan baik-baik gitu tapi kan itu semacam bom waktu ya. Karena itu pasti akan ketahuan, apalagi jumlahnya kan miliaran dan di tengah masyarakat sedang, mohon maaf, kesulitan sekali secara ekonomi. Terus gimana, Bu, cara nyadarkan kesadaran? Melalui pendekatan keagamaan. Kita mengundang tokoh-tokoh agama. Kemudian kita berikan materi-materi tentang anti korupsi. Kami mohon bantuannya kepada tokoh-tokoh agama tersebut ketika dakwah di masjid, misalnya khutbah Jumat atau pengajian malam Selasa atau apa, di sana kan ada pengajian rutin bapak-bapak itu ya. Nah, itu disampaikan mengenai korupsi ini, bahwa dalam agama itu betul-betul dilarang. Bahkan para ulama mengatakan itu syirik akbar. Dan jadi mungkin yang paling penting kan kalau membuka kasus itu bukan aib, ya, tapi ini kita menyelamatkan generasi yang akan datang. Nanti kita jangan sampai generasi yang akan datang juga terjebak dalam pemikiran itu, kan bahaya sekali. Karena kita observasi menemukan itu, Pak, dan kita cukup kaget. Sebetulnya korupsinya sudah cukup lama, tapi kita ketika ada yang membongkar tuh mungkin istilah permakluman ya.
Betul, jangan sampai ini keluar. Ini kita simpan saja untuk Bu, tapi ada loh Bu istilah gini gitu. ya. Kalau misalnya ada bantuan ataupun penggunaan dana gitu, misalnya ada yang mengatakan gini, masa talang nggak lewat banyu ora teles gitu. Ora teles, masa ya. apa namanya itu talang tuh apa itu? Saluran air ya. Iya. Masa untuk lewat air kok dia nggak basah ya, betul. Tapi kemudian karena dimaklumi basah, akhirnya kemudian basah terus. Iya, talangnya tuh bocor di tengah, makanya kemudian betul. malah nggak sampai tuh bantuannya gitu. Betul, yang harusnya menerima malah tidak menerima. Iya, tapi iya, yang tidak bocor. berhak karena bocor tadinya itu bukan hanya sekedar basah. Betul Pak, dan itu kita kan menggunakan pendekatannya kan para ulama ya di sana. Diharapkan kan dengan pendekatan keagamaan itu kan orang menjadi lebih mudah untuk jadi pencegahan itu juga multi pendekatan ya. Betul, tidak hanya bisa hukum nanti dijerat dengan pasal, nggak bisa Pak, begitu, nggak mempan. Tapi perlu dari kesadaran hati kita bahwa manusia diciptakan untuk apa sebetulnya. Dari pendekatan agama kan beribadah, gitu kan. Intinya kan kita itu beribadah, kita bekerja untuk beribadah. Jadi lurah juga beribadah, gitu kan. Jadi intinya dari pendekatan seperti itu. Membuka itu juga ibadah, membuka aib itu juga menyelamatkan, iya kan? Karena menyelamatkan generasi yang akan datang. Kalau tidak kan secara turun temurun bisa jadi Pak, kan itu berbahaya. Kalau dimulai dari level desa, gimana levelnya? Nanti jadi satu nilai bahwa membuka kasus korupsi adalah sebuah aib, wah kan gitu. Nah, iya. Dan itu Pak Ketua PRM yang menyampaikan sendiri. Bu, di sini masih banyak masyarakat yang seperti itu. Jika ada korupsi itu mereka nggak mau menyampaikan. Kenapa? Padahal mereka tahu. Lah mungkin kalau pelakunya masih saudara kan ya orang tegel tuh. Betul. Bukan hanya saudara, misalnya. Ya ada beberapa yang melakukan gitu ya, dan mereka yang melakukan ini mungkin decision maker atau apa. Tapi biasanya kalau korupsi gimana? Itu tidak mungkin dimakan sendiri. Betul. Biasanya itu rame-rame. Nah itu yang kita. TGTB itu. Mati kafe. Jadi gitu. Tapi kenyataannya saling menyandera gitu. Betul. Tidak, karena kemarin kita pada saat ke lapas ini kan kemarin kita alhamdulillah tahun kedua kan belum lama Pak Muti, September kemarin kita ke lapas Sukamiskin ya. Dan alhamdulillah bertemu lapas dengan Sukamiskin, suka kaya. Itu nama kampung Pak. Ada Sukmandi sebelahnya Pak. Mandi terus ya. Sukamiskin, Sukamandi, Sukamakmur ada dekatnya Sukamandi, Sukamakmur. Sukajaya, nah daerah situ. Ya, kalau masuk ke Sukamiskin, Sukamiskin. Nah, di sana itu kan ya saya bertemu dengan orang-orang yang sudah divonis bersalah ya sebetulnya. Meskipun dalam ketika kita memasangkan alat itu ya, ini kan kebetulan sedang proses kita analisis juga untuk penulisan artikel selanjutnya. Tetap ya untuk kemajuan tetap harus ada percobaan terus-menerus ya. Iya, dan ini kan kalau tahun kemarin kan kita pasangkan alatnya itu pada guru agama Pak. Iya. Kan bukan koruptor. Nah, tahun ini kita pasangkan alatnya itu di orang agamawan, agamawan yang sudah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi, kenapa harus ada embel-embel agamawan ya tadi itu ya? Tapi kalau orangnya udah tobat kan berarti udah sarafnya udah baik lagi tuh. Ya, kemarin kita bertemu dengan mantan ketua partai politik, mantan menteri yang itu basically adalah seorang agamawan ya. Ilmu agamanya tidak setengah-setengah, tapi sudah mumpuni dan dia sudah menjadi terpidana kasus hasilnya korupsi. Hasilnya sedang proses Pak. Kan baru ditulis ada itu. Apa gitu ya? Iya, dengan yang kalau guru kan tidak korupsi, mereka yang kadang kemarin ketika kita mau pasangkan alat, kok kita yang dipasang Bu, emang kita mau korupsi apa Bu di TK gitu ya. bukan soal itu, kita akan membandingkan ya kan, membandingkan yang memang tidak terlibat kasus korupsi dengan yang memang sudah jadi terpidana kasus korupsi. Dia seorang tokoh agama terkenal. Untuk membuktikan ini alat jalan enggak gitu ya. Iya, ini guru agama TK dengan seorang tokoh agama terkenal yang sudah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, nanti dikomparkan seperti apa hasilnya gitu. Nah, balik lagi nih ke desa tadi, setelah diintervensi hasilnya gimana Bu? Setelah kita lakukan pelatihan kan gitu ya. Intervensi itu artinya kan intervensi dari yang dari akademisi gitu ya, dari UAD. Nah, kalau kepala desanya kemarin kan kita pas lagi mau pelatihan itu Pak, lagi ada suksesi kepemimpinan kepala desa. Nah, kepala desanya mengatakan ya ini sangat disambut oleh aparat desa, sangat baik karena kan desa binaan UAD. Jadi kalau meskipun terkorup kita tetap perhatikan ya Pak Muti, tidak kemudian terkorup kita tidak ada kegiatan di situ. Yang lain kan kegiatan pengabdiannya kan di desa yang bagus, yang misalnya dapat penghargaan apa kita yang terburuk lah dalam arti terkorup aja, coba di situ apa. Nah, ternyata memang awalnya Pak Mufti perbandingannya ya setelah dan sebelum awalnya itu kan kurang, kita mau janjiannya sulit Pak.
Artinya mereka itu cenderung semacam ada ketakutan, kok ini apalagi dari Fakultas Hukum. Mau apa ini datang ke kelurahan kami? Jangan-jangan mau mengulik-ulik soal karena tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang lain juga yang terlibat yang tidak terungkap kan Pak. Nah awalnya itu sulit sampai janjian-janjian, akhirnya ada alumni UAD, ceritanya alumni PBI yang jadi cariknya itu alumni UAD. Kita minta ini Mas, kita tidak ingin menghakimi, artinya kita justru ingin melakukan pendekatan bagaimana nanti kita pulih. Jadi Bangun Cipta jangan kemudian seperti terkurung gitu kan, orang udah stigma begitu tambah menutup kan, tambah orang oh iya bener ya begitu. Nah akhirnya dihubungkanlah dengan Pak Tamran itu ketua PRM, meskipun ya tidak semua menerima Pak, dari 11 masjid yang ada di sana itu tidak semua datang, tidak semua welcome, balas WA aja tidak semuanya. Jadi memang kalau hasilnya gimana kemudian setelah diberikan pelatihan itu macam, nah banyak pertanyaan muncul Pak Mufti. Pertanyaan yang muncul itu kemudian dalam tataran empiris, artinya begini ya, kalau bicara teori itu mudah, tapi prakteknya ya tadi itu kalau Pak Mufti menganalogikan talang basah tadi ya, di masyarakat itu kan kadang sulit. Kalau udah kayak gitu biasa dilakukan, masuk kita enggak nanti dianggap aneh dong gitu. Nah itu hanya sekedar ucapan terima kasih, makasih Pak. Kita monggo isi saikhlasé gitu kan biasanya kan. Habis ngurus administrasi berapa nih? Saikhlasé. So kan gitu kan. Kadang kan ada kayak model kayak gitu. Betul, jangan sampai nanti kemarin kita mendengar ya dari salah satu orang yang tidak mau disebutkan namanya, di tokoh masyarakat lah, dia tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya kepala desanya korupsi itu kan untuk juga membiayai berbagai kegiatan. Jadi untuk kalau ada pejabat datang nanti dikasih dijamu apa. Nah itu yang tradisi yang kemudian membebani, yang semakin ke bawah semakin terbebani Pak. Itu ada dijamu, padahal tidak ada uang untuk padahal menjamu. Nggak ada, akhirnya kan terdorong karena dana desa banyak kan, Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa kan, sekarang desa kan mengelola dana miliaran Pak. Bu, kiyak-kiyuk. Betul. Habis dikiyak orang sudah dikiyuk. Nah, yang sini bolong nih, yang sini yang dikiyuknya bolong tuh. Nggak bisa kiyaknya bisa, kiyuknya nggak bisa ya Pak. Nah jadi akhirnya, nah itu hanya salah satu informan kita ya, yang kemudian di acara itu menyampaikan secara informal. Sebetulnya tuh begini kondisi kita di lapangan kan, kalau Bapak Ibu di depan berbicara teori ya mudah, tapi dalam prakteknya kita itu kan untuk ya menjamu, untuk apa itu kalau kan pas susah. Menjamu misal orang dari atas betul, gitu ya. nggak mau mereka ala kadarnya Pak, pasti kan standarnya sudah Bali begitu. Disangoni apalah makanan kecil atau makanan besar atau apa buah tangan. Dan gitu. Itu membebani ternyata. Ternyata ya membebani karena kan kita bisa kalkulasikan. Nah, kalau kayak gitu berarti Bono harus juga tuh naik ke pejabat. Jangan suka kalau berkunjung itu ya biasa-biasa aja deh gitu ya. Iya, jadi yang budaya itu gitu ya. Betul, karena sebenarnya kalau dalam teori administrasi negara itu kan pejabat publik itu kan pelayan masyarakat. Bukan dilayani masyarakat, tapi kita kan terbalik. Makanya ada sinetron dunia terbalik itu betul ya. Jadi kita ini kebalik Pak Mufti. Jadi aparatur negara itu kan justru harusnya melayani, tapi kita kan enggak, maunya dilayani. Nah, itu kan menimbulkan kemudian peluang-peluang untuk melakukan korupsi ketika itu ada. Sebenarnya enggak pengen, tapi karena ada dananya, kemudian kita mau dari mana? Ya udah dari situ aja. Nah, itu salah satu informan mengatakan begitu yang ketika tidak ada diadakan, kita menggunakan dana. Inilah dana itulah. Nah, itu yang menjadi problem. Sudah dana itu digunakan, tidak ada dana lagi untuk nutup, kan gitu. Betul, kan? dan itu jumlahnya kan sampai miliaran toh Pak, 1, untuk level desa kan itu cukup besar, dan sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi desa kan. Kalau di desa kan sekarang sudah ada BUMDes dan lain-lain. Bahkan kita arahkan kalau di bidang hukum itu ada rancangan peraturan desa. Itu kalau nanti di riset lagi juga tuh tentang budaya ucapan terima kasih sama yang kalau atasan datang kita jamu, standarnya kan karena nggak ada aturannya. Ada ketakutan juga Bu, kalau datang kok udah dijawabin terima kasih nanti sikapnya beda gitu betul. Kan? Tapi itu kan dalam batas kewajaran dan sesuai kemampuan Pak Mufti. Dan kita datang ke daerah yang memang sumber daya alamnya kaya. Tapi kan kadang gini, di desa sana kalau nyangoni sekian loh. Nah, dibanding-bandingkan. Ya kalau gitu saya nyangoni sapi deh, misalnya kayak gitu kan. Iya, seperti semacam berkompetisi ya. Jadi banding-banding kayak ya, seperti lagu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak seperti itu, dan itu menjadi penyebab Pak Mufti. Jangan sampai ya kita yang sudah ada saja problemnya sudah banyak. Kan orang desa, orang kampung itu kan pekewuhnya kan juga.
Betul, dan ya toh kalau yang atas datang kalau kemudian hanya menghormati tamu kan konsepnya, kita kan dalam Islam juga diajarkan menghormati tamu. Sedangkan tidak ada dana penghormatan tamu. Betul. Akhirnya menggunakan dana desa. Nah, itulah kenyataannya, jadi tidak semudah. Padahal mungkin pembelaan dari pelakunya mungkin kayak begitu ya, pembelaan dirinya ya. Iya, meskipun ada faktor di luar itu juga, Pak Mufti. Untuk dirinya sendiri faktor kan, pribadinya itu untuk dirinya sendiri. Ada itu faktor pribadinya itu ada, dan masyarakat itu sebetulnya tahu, tapi mereka kalau mau mengungkap itu makanya kan aib. Ada Bu, LHKPN gitu. Betul. Kan. Ada laporan harta kekayaan ya. Misal kalau mau jabat kepala desa berapa lo? Apa namanya kekayaannya? Setelah itu berapa gitu ya. Atau tengah-tengah berapa kan bisa didetek. Kan bisa diukur berapa gaji kepala desa, berapa dapatnya kan kayak gitu. Betul gitu. Itu Pak Mufti, dan ya kita mudah-mudahan para takmir masjid ini masih bisa bekerja ya. Artinya dari materi yang kemarin kan dari KPK juga materinya ini kita berikan investasi berupa buku-buku dan sebagainya, termasuk buku saya juga hukum pemerintah. Tapi keberanian untuk ngomongin kayak gitu juga butuh juga. Betul. Itu kan sendiri. Yang informan tadi saya ceritakan itu kan ya istilahnya awalnya juga ragu-ragu karena kan, tapi ini problem Bu, betul, karena teori yang Ibu sampaikan itu kan tidak selamanya indah di tengah jalannya. Ketika di prakteknya itu nggak begitu Bu, gitu kan. Prakteknya mereka yang mengalami berhadapan langsung dengan masyarakat itu sangat-sangat kesulitan Pak Mufti ya. Karena yang dihadapi kan masyarakat umum yang kulturnya bermacam-macam. Nah, sehingga kita pendekatannya agama saja ya. Mungkin juga harus ada lagi tuh pendekatan budaya ya. Budaya. Kalau hukum saya rasa malah pada kabur Pak nanti kan. Kita mau ke sana aja nentukan waktu susah. Untuk menanggulanginya ya. Iya. Kalau terjadi nanti langsung ada penindakan dan sebagainya. Betul. Persepsinya udah itu mau apa dari Fakultas Hukum gitu kan, karena dikira mau mengulik-ulik yang lain. Enggak, kita begitu yang ini Pak Suyadi agama Islam, oh ya ketua PRM-nya, oh ya oke, sudah. Nah, gayung pun bersambut. Oke, Sobat OTT semuanya, ini perbincangan tentang tahap pertama nih. Nanti kita tunggu hasil riset yang kedua atau tahun kedua ya. Insya Allah kita 3 tahun. Tahun ketiga, bagaimana perkembangan riset dari dosen-dosen UAD yang kombinasi tadi, bisa kolaborasi 3 bidang ilmu bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa dan negara ini, terutama dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Oke, Sobat OTT, terima kasih atas dukungannya dan juga seluruh sponsor yang senantiasa menemani kita semuanya. Makasih Bu Anom. Sama-sama Pak Mufti, senang bisa datang di acara ini. Lain waktu kita bicara lagi, ngobrol lagi dalam Siap, OTT. insya Allah. Makasih banyak Sobat OTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.